wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Sayyidul Khatir, buah karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ad-dunya wudi'at lil bala fawattin nafsaka ala sabar. Beliau mengatakan dunia dengan segala isinya adalah ujian. Jadi tidak satu pun peristiwa dan tidak satu pun keadaan, melainkan semuanya ujian. Judulnya dunia dari A sampai Z adalah ujian. Fawattin nafsaka ala sabar. Maka setiap saat siapkan hati untuk bersabar. Ini nasihat beliau, jangan sampai terlambat menyiapkan sabar sehingga kita akan menderita, kita akan merana. Baiklah jamaah sekalian, kajian Madarijus Salikin insyaallah pagi hari ini memasuki poin yang kelima tentang keagungan inabah, keuntungan inabah. Poin yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kegembiraan bagi orang-orang yang inabah. Jadi orang-orang yang betul-betul inabah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan mereka kegembiraan. Perhatikan ayat 17 dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir 'ibad." Dan orang-orang yang menjauhi taghut alias berhala dengan tidak menyembahnya dan kembali alias bertaubat kepada Allah, maka bagi mereka ada berita gembira. Fabashshir ibad, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Coba kita perhatikan bagian akhir ayat, bahwa ada sekelompok orang yang akan memperoleh kegembiraan dari Allah. Saya ingin sampaikan jemaah sekalian, kegembiraan dari Allah berarti tidak akan ada lagi kegelisahan. Bedakan kegembiraan dari Allah dan kegembiraan dari selain Allah. Kalau kegembiraan Anda dari saya, itu kegembiraan sesaat. Setelah itu mungkin Anda akan gelisah lagi. Tapi kalau kegembiraan itu dari Allah, itu kegembiraan yang tidak pernah lagi bertemu dengan kegelisahan. Dan gembira ini tujuan. Kita kumpulkan uang banyak itu cuma untuk dapatkan bak gembira. Kita berusaha untuk sehat itu cuma untuk gembira. Kita ingin anak-anak kita sukses ya karena kita ingin gembira. Jadi uang, harta benda dan semuanya itu sebenarnya hanya sarana. Yang menjadi tujuan kita dengan segalanya adalah busyra, kita ingin bergembira. Padahal semua gembira yang bukan dari Allah hanya kegembiraan sesaat, dua saat. Setelah itu akan berujung pada gelisah. Maka gembira yang benar-benar permanen, gembira yang membuat Anda tidak lagi melihat gelisah sama sekali,
adalah gembira dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan dalam ayat ini syarat untuk mendapatkan gembira itu ada dua. Yang pertama ijtanabut taghut, yang kedua anabu ilallah. Ijtanabut taghut artinya menjauhi taghut. Ayat ini disebut-sebut turun terhadap sejumlah sahabat, misalnya Zaid bin Nufail. Beliau adalah adik ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik ipar Umar yang menikah dengan adik kandung Umar. Dan ceritanya Anda tahu bagaimana saat Umar tahu mereka berdua masuk Islam, akhirnya Umar menampar wajah adik kandungnya. Nah, adik kandung Umar tersebut menikah dengan Zaid bin Nufail. Nah, konon sebagian ulama menyebutkan ayat ini turun terhadap Zaid bin Nufail. Karena Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu ijtanabut taghut, salah satu orang yang menghindari berhala, wa anabu ilallah, lalu inabah kepada Allah. Nah, jadi Syekh Tantawi rahimahullah dalam tafsir beliau Al-Wasit, beliau mengatakan tentu ayat ini lebih umum daripada sekedar Zaid bin Nufail. Ayat ini untuk turun terhadap semua orang-orang yang meninggalkan taghut lalu kemudian anabu ilallah. Ini syarat. Yang artinya manusia dalam hal ini ada beberapa macam. Ada orang yang meninggalkan taghut tetapi tidak inabah. Mereka tak masuk dalam ayat ini. Atau ada juga orang yang inabah kepada Allah tapi tidak meninggalkan taghut. Ini kelompok kedua. Mereka juga tidak masuk dalam ayat ini. Kemudian nomor 3, ya mereka-mereka yang tidak meninggalkan taghut, tidak juga inabah. Mereka lebih tidak masuk lagi dalam ayat ini. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah golongan keempat. Orang-orang yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama ijtanabut taghut, mereka menjauhi taghut. Syarat yang kedua anabu ilallah, mereka inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini jemaah sekalian salah satu ayat yang menjadi tafsir la ilaha illallah. La ilaha tafsirnya adalah ijtanabut taghut ay ya'buduha. Illallah anabu ilallah. La ilaha artinya jauhi taghut. Illallah artinya inabahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan taghut? Umumnya ulama-ulama tafsir menyebutkan taghut yang dimaksud adalah berhala. Dalam tafsir yang lebih umum, sebagian ulama mengatakan taghut itu adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Apapun yang diibadahi selain Allah dinamakan taghut. Apapun yang diibadahi selain Allah dinamakan dengan taghut. Maka tentu berhala bagian dari taghut. Karena berhala diibadahi selain Allah. Setan ya termasuk taghut, karena setan ini termasuk yang diibadahi selain Allah. Nah, apapun yang diibadahi selain Allah dinamakan dengan taghut. Matahari bagi orang yang mengibadahinya adalah taghut.
Tentu bagi Anda bukan tauhid matahari karena Anda tidak mengibadahinya. Tapi bagi orang-orang yang mengibadahi matahari, berarti matahari adalah tauhid bagi mereka. Asal arti dari tauhid berasal dari kata tagha. Kalla innal insana la yatagha. Tagha artinya adalah melampaui batas. Tagha artinya adalah melampaui batas. Melampaui batas paling besar dalam agama kita, melakukan ibadah kepada selain Allah. Minum khamar itu melampaui batas. Melakukan pembunuhan itu melampaui batas. Tapi puncaknya melampaui batas itu ibadah kepada selain Allah. Nah, ibadah kepada selain Allah ini yang dinamakan dengan tauhid. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, ini dua syarat untuk menjadi orang yang digembirakan oleh Allah. Bersihkan diri Anda dari tauhid. Jangan ada lagi ibadah-ibadah Anda kepada selain Allah. Karena saya lihat sebagian orang ibadah tauhidnya sebagian orang beda dengan sebagian yang lain. Mungkin di zaman jahiliyah tauhid itu bernama berhala. Nah mungkin sekarang tauhidnya berbeda lagi. Karena pada prinsipnya tauhid itu apa yang Anda ibadahi penuh kesadaran selain Allah dinamakan dengan tauhid. Jadi hati-hati, bersihkan diri Anda dari tauhid. Bahasa yang lebih gampangnya, tauhid ini adalah syirik. Bersihkan diri Anda dari syirik. Setelah Anda bersih dari syirik, kemudian inabahlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah melalui pintu salat. Kembalilah kepada Allah melalui pintu zikir. Kembalilah kepada Allah melalui pintu tilawah. Kembalilah kepada Allah melalui pintu shaum, zakat, sedekah. Semua ibadah dalam agama kita adalah pintu kembali kepada Allah. Jalan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tentu kita akan berbeda-beda dalam hal inabah ini. Sebagian orang inabahnya kepada Allah hanya salat 5 waktu. Sebagian inabahnya kepada Allah ditambah lagi zikir pagi dan zikir petang. Akan tetapi jemaah sekalian, inabah teragung kepada Allah adalah inabah kepada Allah melalui ibadah-ibadah hati. Itu inabah terbesar. Bahwa Anda inabah dan kembali kepada Allah melalui ibadah-ibadah hati. Tentu saja ibadah hati paling agung bernama tauhid. Ibadah hati paling besar adalah tauhid. Jadi tidak ada gerbang lagi sebesar gerbang tauhid untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada lagi untuk Anda dalam segala-galanya kecuali Allah. Nah, termasuk ibadah hati yang menjadi inabah kepada Allah adalah tawakal. Di antara ibadah hati yang menjadi jalan inabah kepada Allah adalah khauf, rasa takut. Termasuk juga ar-raja, termasuk juga khusyuk, termasuk juga ikhbat dan selanjutnya. Baik jemaah sekalian, kalau Anda mampu menyempurnakan dua hal ini, pertama jauhi syirik, yang kedua Anda inabah, Anda orang yang akan mendapat kegembiraan dari Allah. Jadi kalau prinsip berobat begini, ada obat, ada pantangan. Jadi sepaten-patennya obat, kalau pantangan nggak dijauhi Anda nggak akan sembuh. Sebenarnya
Anda sungguh-sungguh menjauhi pantangan, tapi Anda nggak minum obat, tetap saja Anda nggak sembuh. Nah, sembuhnya Anda adalah bahwa Anda gembira. Baik, apa pantangan Anda? Pantangan Anda adalah ijtanabut taghut, jauhi syirik, jauhi taghut. Ini pantangan luar biasa. Itu pantangan. Baik, apa obatnya? Obatnya adalah inabah. Inabah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda jauhi pantangannya yang itu syirik, tapi Anda nggak minum obatnya yang itu inabah, Anda nggak akan mendapatkan kesembuhan yang itu kegembiraan tadi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Pertanyaannya adalah, apa kegembiraan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Hampir semua ulama mengatakan kegembiraan yang dimaksudkan adalah kegembiraan di saat-saat paling gelisah. Kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan di saat-saat paling gelisah. Saat ini Anda sedang gelisah kan? Oh, Anda tidak sedang saat gelisah. Maka kegembiraan dalam ayat ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, hanya saja kalau di saat paling gelisah kegembiraan ini datang, apalagi di saat Anda santai. Jadi jamaah sekalian, di saat paling gelisah, yang paling Anda butuhkan kegembiraan. Sesuai kadar kegembiraan itulah gelisah Anda akan terkurangi. Dan di saat-saat paling gelisah itu tidak ada yang bisa memberikan kegembiraan Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan jemaah sekalian, kapankah saat-saat gelisah di mana kegembiraan itu datang? Yang pertama adalah menjelang kematian. Saat sakaratul maut, Anda akan meninggalkan hidup yang Anda pertahankan puluhan tahun, akan meninggalkan istri, anak-anak yang Anda cintai puluhan tahun, akan meninggalkan rumah, harta benda yang Anda tumpuk dan usahakan puluhan tahun, dan sekarang saatnya Anda harus berpisah. Ini saat gelisah paling luar biasa. Nah, tapi jangan lupa jemaah sekalian, kegembiraan pertama datang dari Allah. Yang dimaksud dalam ayat ini, kegembiraan ini datang di situasi paling gelisah. Yang pertama adalah saat Anda sedang sakaratul maut. Saat Anda sedang sakaratul maut. Subhanallah, ada satu hadis. Beberapa orang tabi'in, pertama Masruq ibnu Ajda' rahimahullah ta'ala. Satu lagi kalau nggak salah namanya Ibnu Abi Atiyah. Mereka berkunjung menjumpai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lalu mereka mengatakan, wahai bunda, kami baru saja bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa cerita Ibnu Mas'ud? Mereka mengatakan, Ibnu Mas'ud menyampaikan sabda Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang rindu pertemuan dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, Allah pun akan rindu dan cinta bertemu dengannya. Tapi siapa yang gak suka bertemu dengan Allah, Allah pun gak suka bertemu dengannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah Ibnu Mas'ud bicara sampai di situ saja? Kedua tabi'in ini mengatakan iya, sampai di situ saja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam kitab Al-Musannaf. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebetulnya hadis itu masih ada ujungnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan." Kalau Allah telah menetapkan kebaikan bagi seorang hamba, qayyada lahu malakan bi'amin qabla mautih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mendampinginya setahun sebelum mati. Allahu Akbar. Setahun jelang kematian, Allah memerintahkan malaikat untuk mendampingi Anda. Bukan setiap hari, setiap saat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahdihi wa yassara." Di setiap saat sepanjang setahun, malaikat ini selalu memberi petunjuk dan memberi kemudahan beramal saleh. Malaikat ini berbisik, "Wahai fulan, apa hendak salat malam? Wahai fulan, apa hendak sedekah? Wahai fulan, kenapa hendak salat duha? Wahai fulan, maafkan orang lain." Selama setahun jelang kematian, malaikat ini ditugaskan oleh Allah hanya untuk dua hal itu. Pertama, untuk mengingatkan Anda kebaikan. Nomor dua, untuk memudahkan Anda kebaikan. Memudahkan dalam arti memberikan Anda motivasi, memberikan Anda semangat. Hanya inilah yang dilakukan dan tugas malaikat selama setahun menjelang Anda mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika orang ini telah sampai di gerbang sakaratul maut, maka Allah pun menampakkan pahala dan janji-janji akhirat. Dia telah melihat surga, dia telah melihat istana dan lain-lain. Ketika itulah mukmin yang didampingi selama setahun oleh malaikat ini kemudian seolah-olah memuntahkan nyawanya. Jadi kalau Anda meludah, tahu meludah bukan? Nah, calon jenazah ini pun begitu nyawanya ditanggalkan malaikat, justru calon jenazah ini memuntahkan sendiri nyawanya. Artinya dia berusaha agar nyawa itu secepat mungkin keluar. Kenapa? Karena dia sudah melihat janji-janji Allah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah menetapkan keburukan kepada seorang hamba, qayyadalahu syaitanan bi'amin qabla mautih, maka Allah azza wa jalla membuatnya didampingi setan setahun sebelum mati. Setahun lagi jelang mati, setiap detik-detik Anda akan disertai oleh setan. Yasudduhu wa yudilluhu. Setan ini menghalangi Anda dari kebaikan dan menyesatkan Anda. Ngapain salah? Gak ada gunanya memaafkan. Balas dendam saja. Cari harta yang banyak. Serakahlah mengambil dunia. Setahun jelang kematian akan ada setan khusus yang mendampingi. Auzubillah, auzubillah. Hingga akhirnya orang yang kedua ini sampai di gerbang sakaratul maut, malaikat pun menanggalkan nyawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yabtadi'uhu." Ketika malaikat menarik nyawa ini, ternyata si fulan itu berusaha menelan ruh itu agar jangan keluar. Ditarik lagi malaikat, dia telan lagi. Dan tentu nggak mungkin dia bisa telan karena malaikat telah mencabut. Sampai akhirnya dia wafat dalam su'ul khatimah. Auzubillah. Maka jemaah sekalian, keterangan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini ngeri-ngeri sedap juga sebetulnya. Ini harap-harap cemas. Kalau Anda tipe orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka setahun jelang kepergian, setahun jelang kematian, kan ada malaikat yang mendampingi Anda sampai Anda berada di gerbang sakaratul maut dengan husnul khatimah. Tetapi la qaddar Allah, semoga tidak menjadi takdir bagi kita semuanya.
Orang-orang yang jahat setahun jelang kematian akan didampingi setan sampai orang ini berada di gerbang sakaratul maut dengan su'ul khatimah. Baik, kembali kepada kajian kita jemaah sekalian. Apabila Anda telah menjauhi pantangan yang bernama tauhid alias syirik, lalu Anda mengkonsumsi obat yang bernama inabah atau tauhid, Allah berikan Anda kegembiraan. Kegembiraan di situasi paling gelisah. Pertama adalah kegembiraan saat Anda wafat. Jemaah sekalian, coba Anda lihat ayat 89 dalam surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Adapun orang-orang yang telah sampai di kelas muqarrabin, orang-orang yang memasuki surga dua kelas. Kelas pertama muqarrabin, kelas kedua ashabul yamin. Ashabul yamin orang-orang yang berbuat baik. Tapi muqarrabin adalah orang yang berlomba-lomba berbuat baik. Berbeda tidak? Kalau ashabul yamin, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Tetapi muqarrabin adalah orang yang berlomba-lomba berbuat baik. Sekedar berbuat baik, kelas Anda dinamakan ashabul yamin. Tapi kalau kebaikan itu telah menjadi kompetisi dan perlombaan Anda tidak ashabul yamin lagi, tapi Anda dinamakan dengan muqarrabin. Jadi jemaah sekalian, manusia terbijak itu orang yang menilai dirinya sendiri. Dan manusia, mohon maaf, paling dangkal orang yang sibuk menilai orang dan tak menilai diri sendiri. Sekarang coba lihat hubungan Anda dengan kebaikan. Insya Allah saya tidak ragu, saya, Anda dan kita semua, kita udah berbuat baik. Sekuat tenaga insya Allah kita berbuat baik. Sesekali jatuh ya, betul juga. Tapi maksud saya, hubungan Anda dengan kebaikan kalau bukan hubungan kompetisi, artinya Anda tidak sampai di tingkat muqarrabin. Nah, saat Anda bangun tengah malam misalnya, sepertiga terakhir malam, pokoknya sholat malamku harus yang terbaik. Selesai subuh, pokoknya zikir pagiku harus yang terbaik, tidak boleh kalah dengan orang lain. Kalau Anda sudah sampai di level ini, berarti Anda dinamakan muqarrabin. Karena muqarrabin, kata Allah tabaraka wa ta'ala, was-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah orang yang as-sabiqun, orang-orang yang terdepan, terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang tercepat dalam berbuat baik. Anda berbuat baik, tapi kalau Anda orang tercepat, ada orang yang ke masjid setelah dipanggil, itu ashabul yamin. Dan ada orang yang sudah di masjid sebelum dipanggil, itu namanya muqarrabin. Anda yang mana? Dua-duanya kelas Anda sebetulnya. Anda muqarrabin sesekali, ashabul yamin juga sesekali. Betul kan? Oh sering yang mana? Sering muqarrabin, sering ashabul yamin. Saya ingin sampaikan Anda dulu kegembiraan. Kalau ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari di surga itu sama saja. Hari Sabtu, Minggu, Senin itu sama saja kata Nabi. Sama apanya? Cahaya di surga itu sama. Tapi ketika di surga sudah berada di hari Jumat, tiba-tiba cahaya di surga indah sekali. Kalau sekarang ini cahaya kita dari matahari atau dari bulan?
Kalau di surga cahaya itu bersumber dari bawah arasy Allah. Tapi ajaibnya cahaya ini ada siangnya, ada malam. Cuma nggak ada tidur. Hanya saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah di hari Jumat, cahaya surga ini indahnya luar biasa. Beda dengan hari-hari yang lain. Dan tiba-tiba di hari ini muncul orang-orang yang pakaiannya pakaian pengantin. Pakaiannya luar biasa, mewah, megah sekali. Hari yang sangat indah. Dan ini orang-orang pakaiannya juga pakaiannya super mewah, super luar biasa. Anda tahu siapa orang-orang ini? Orang-orang ini dua macam. Pertama, muazzin hari Jumat. Yang kedua, orang-orang yang berada shop pertama hari Jumat. Kalau Anda tidak muazzin, Anda pun tidak di shop pertama, hari Jumat besok di surga pakaian Anda biasa saja. Tapi kalau misalnya Anda ingin di surga, Anda dianugerahi pakaian super mewah, ya jadilah muazzin Jumat. Kalau Anda bisa ya shop pertama. Jadi shop pertama maksud saya berlomba dalam kebaikan. Jadi muqarrabin itu mereka adalah orang-orang as-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang gak pernah terlambat dalam kebaikan. Datang sholat subuh, sholat zuhur, datang dia. Oh itu ashabul yamin. Pasalnya ketemunya cuma tasyahud akhir. Itu sudah baik jemaah, sekarang itu ashabul yamin. Tapi al-muqarrabin itu adalah mereka gak pernah terlambat dalam kebaikan. Jemaah sekalian, saya mau nanya, lebih seringnya Anda ditunggu sholat atau Anda menunggu sholat? Wallahu a'lam. Baiklah, kembali kepada al-waqi'ah. Amma in kana minal muqarrabin. Seseorang yang telah berada di kelas muqarrabin, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Farauhun, maka dia, ayat ini tentang kematian ya, maka di dalam sakaratul maut, rauhun, dia berada dalam ketenangan, dia berada dalam kegembiraan. Oh, jadi Anda jangan tertipu dengan mata Anda. Anda melihat orang sakaratul maut, satu bernafas melepaskan nyawa. Oh, sakit sekali. Oh, tidak. Mungkin fisiknya sakit tapi hatinya gembira sekali. Kalau dia orang muqarrabin, 3 hal terjadi dalam ayat ini saat dia sakaratul maut. Pertama, farauhun, maka dia berada dalam situasi jiwa yang sangat bahagia. Anda pernah lihat orang sakaratul maut? Ngambil napas sangat susah, mengeluarkannya susah lagi. Sebenarnya dia sedang berjuang mengeluarkan nyawa. Dia tidak sedang ngambil napas lagi, sedang keluarin nyawa. Nah, tapi sesusah-susahnya pemandangan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan hatinya rauhun, penuh ketenangan. Rauhun, penuh kegembiraan. Ini nomor 1. Nomor 2, waraihanun, mereka telah melihat rezeki dari Allah. Raihanun artinya rezeki. Tafsir raihanun lebih indah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan raihan dari kata rih artinya aroma. Raihanun yang dimaksud dalam ayat, begitu nyawa ini mulai lepas, maka orang ini mencium aroma wangi dari nyawanya sendiri. Dia mencium aroma wangi dari ruhnya sendiri. Tadinya dia tidak nyium apa-apa, tapi begitu ruh itu mulai keluar, semerbak wangi terasa. Keluar lagi makin wangi, keluar lagi makin wangi. Wangi inilah yang dimaksud dengan raihan dalam ayat. Ini tafsir Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama menafsirkan secara umum, raihan yang dimaksud artinya adalah rezeki.
Dan yang ketiga wa jannatun na'im. Muqarribin itu enggak mati, enggak dicabut ruh mereka kecuali setelah dikasih tahu, ini surga kamu. Ini surga kamu ya. Jadi Anda jangan berpikir mereka ini gelisah ninggalin keluarga. Apa nih yang gelisah? Meninggalkan istri gelisah. Udah dikasih tahu ini bidadari kamu. Ini bidadari kamu. Jangankan bidadari surga. Anak gadis 17 tahun aja bikin orang ninggalin bini. Auzubillah. Oh, maka Anda jangan berpikir. Anda berpikir dia gelisah ninggalin rumah yang baru ditempati 2 minggu, nggak mungkin gelisah. Karena dia udah kabarin, ini istana kamu. Inilah 3 hal yang terjadi saat muqarrabin meninggal dunia. Saat muqarrabin meninggal dunia, rawhun, hatinya penuh dengan ketenangan, kegembiraan. Raihanun, dikabarkan kepadanya rezeki. Aisyah mengatakan, lebih dari itu, lebih definitif dari itu, ketika ruhnya dicabut, dia mencium wangi yang sangat luar biasa. Makin dicabut, makin terasa wangi. Wa jannatun na'im. Kemudian saat meninggal, dia dikabarkan, ini surga kamu. Perhatikan jemaah sekalian, di situasi paling gelisah ini, datanglah kegembiraan dari Allah Azza wa Jalla. 3 kegembiraan tadi, rauhun, raihanun, wa jannatun na'im. Hanya itukah kegembiraan saat meninggal? Tidak. Anda lihat ayat 32 surat An-Nahl, entah 23 atau 32 saya lupa. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Mereka adalah orang-orang yang saat diwafatkan malaikat tayyibin, mereka bersih dari syirik. Tuh. Saat malaikat datang mencabut nyawa, mereka dalam kondisi tayyibin, bersih dari syirik. Ada dosa-dosanya, tapi tidak ada syirik yang mengotori mereka. Apa yang terjadi? Malaikat datang, malaikat mengatakan salamun alaikum. Malaikat datang dengan ramah, malaikat mengatakan assalamualaikum. Malaikat mengucapkan salam. Malaikat siapa ini? Ya malaikat yang mau mencabut nyawa. Kalau malaikat cabut nyawa datang mengucapkan assalamualaikum, berarti akan terjadi proses yang sangat bagus. Baik, ini kegembiraan pertama jemaah sekalian, kegembiraan jelang mati. Kegembiraan yang kedua adalah wa indal wad'i fil qabr, kegembiraan begitu Anda sampai di kubur. Anda masuk di kubur kemudian diratakan, semua orang pergi, Anda seorang diri. Kesepiankah? Tidak. Kesepian itu di tengah malam. Di alam kubur tidak ada kesepian. Insyaallah nanti akan kita sebutkan ayatnya. Kegembiraan yang ketiga wa indal wuqufu fi arsatil qiyamah. Begitu Anda keluar dari kubur, lalu Anda melihat situasi mahsyar, situasi kiamat, apakah Anda akan gelisah? Oh tidak. Anda akan menemukan kegembiraan kembali. Sudah berapa tuh? 3. Kegembiraan yang keempat wa indama yasiru fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ketika Allah telah memberikan vonis, ini ke neraka, yang ini ke surga. Saat vonis ini kemudian Allah berikan kembali lagi, ada kegembiraan. Kegembiraan yang kelima. Nah, kegembiraan yang 5 hal inilah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-30-31 dalam surat Fussilat. 30-31 surat Fussilat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah. Rabbuna Allah, dia tauhid.
Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Istiqamah artinya mereka menjauhi syirik. Rabbuna Allah tauhid, istaqamu mereka menjauhi syirik. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah untuk mereka sejumlah malaikat. Bukan satu, sejumlah malaikat akan turun. Apa kata malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut yang akan terjadi di depanmu, dan jangan gelisah yang akan terjadi di belakang. Di belakangmu ada anak, istri, keluarga yang ditinggalkan, jangan gelisah. Di depanmu ada kubur, ada kiamat, jangan takut. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, kamu ini mau masuk surga. Apalagi yang digelisahkan, kamu akan masuk surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Selama hidup di dunia, perhatikan bagaimana Allah menyayangimu. Dan Allah akan kembali menyayangimu dalam kehidupan akhirat. Allah menjadi walimu di dunia, menyayangimu, memberimu rezeki. Dan Allah akan kembali menjadi walimu di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan masuk surga untuk mendapatkan apapun yang diinginkan dan apapun yang diminta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai tempat kembali dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Imam Zaid bin Aslam rahimahullahu ta'ala mengatakan, malaikat ini turun jelang meninggal. Begitu Anda sampai di makam, dan nanti saat Anda sudah berbangkit pada hari kiamat, malaikat-malaikat ini datang. Jelang Anda sakaratul maut, malaikat ini datang. La'alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayat, sampai akhir, menjelang meninggal. Nanti begitu Anda sudah sampai di makam, malaikat ini datang lagi. Alla takhafu wa la tahzanu. Nanti begitu Anda dibangkitkan untuk kehidupan akhirat, malaikat ini datang lagi. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah, baik, jadi kegembiraan pada ayat 17 dalam surat Az-Zumar adalah kegembiraan di situasi Anda sangat gelisah. Kegembiraan di situasi Anda sangat takut. Yaitu ada di 4 keadaan tadi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, dan kegembiraan ini, kegembiraan Anda di 5 atau di 5 atau 4 tadi. Kegembiraan di 5 situasi paling menakutkan ini adalah hasil dari inabah. Tapi tidak sah inabah kalau tidak menjauhi taghut alias syirik. Jauhi dulu taghut alias syirik, barulah inabah kepada Allah ini sah. Inabah kepada Allah, inabah ini gak laku di depan Allah kalau Anda masih ada hubungan dengan syirik. Baik jamaah sekalian, ayat itu adalah ayat terakhir mengenai kegembiraan terhadap orang-orang yang inabah. Berikutnya jamaah sekalian, poin berikutnya adalah pembagian inabah. Inabah kembali kepada Allah. Setiap ibadah adalah jalan kembali kepada Allah dengan 2 syarat. Bahwa Anda menjalankan ibadah dengan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Inabah ini kata Imam Ibnu Qayyim ada 2 macam. Pertama, inabah rububiyah. Inabah yang pertama adalah inabah rububiyah. Apa itu?
yaitu inabah kebutuhan. Apa inabah kebutuhan? Inabah seluruh ciptaan kepada Allah untuk memperoleh segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Ya Allah, berikan aku uang, berikan aku sehat. Ya Allah, berikan aku keselamatan, berikan aku anak-anak yang saleh, berikan aku rumah tangga yang sakinah. Anda meminta kepada Allah semua keinginan. Ini namanya inabah rububiyah. Karena Anda memiliki keinginan dan keinginan itulah yang mengembalikan Anda kepada Allah. Keinginan itu mengembalikan Anda kepada Allah. Pasalnya, Anda tidak melihat keinginan ini dalam kemampuan. Anda ingin uang dan uang ini tidak ada dalam kemampuan. Anda ingin sakinah ini ternyata tidak ada dalam kemampuan. Saat keinginan ini tidak ada dalam kemampuan, akhirnya keinginan itu mengembalikan Anda kepada Allah. Nah, ini namanya inabah rububiyah. Saya ulang, inabah rububiyah ketika satu keinginan, ketika satu hajat mengembalikan Anda kepada Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, disinilah gunanya ujian. Disinilah gunanya musibah. Di situasi kita sedang bahagia, segalanya ada, maka biasanya kita akan hidup dengan bahagianya kita. Sehari-harinya kita dengan apa yang membuat kita bahagia. Anda bahagia dengan mobil, dengan rumah, dengan pekerjaan, maka keseharian Anda dengan yang membuat Anda bahagia tersebut. Tapi ketika terjadilah ujian Allah, ketika datanglah musibah dari Allah Azza wa Jalla, terlepaslah Anda dari semuanya. Sehingga tidak ada yang Anda inginkan, Anda harapkan dalam ujian itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginan kita, ujian kita, jelas ujian itu tidak nyaman, jemaah sekalian. Ujian itu tidak nyaman. Karena ujian itu bernama sakit. Ujian itu bernama diancam. Ujian itu bernama dibully, tidak nyaman ujian itu. Tapi bagaimanapun, ujian ini mengembalikan Anda kepada Allah. Akhirnya Anda berdoa. Akhirnya Anda bertaubat, akhirnya Anda bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan analoginya begini, bandingannya begini. Anda makan dalam kondisi masih kenyang dan Anda makan dalam kondisi lapar, mana lebih enak? Menunya sama ya, sama-sama rendang balado. Tapi tentu makan di situasi lapar jauh lebih enak daripada makan kita dalam situasi masih kenyang. Ibadah-ibadah ini semuanya adalah hidangan Allah Azza wa Jalla. Salat hidangan Allah, doa adalah hidangan Allah, tawakal hidangan Allah, zikir hidangan Allah, tahajud hidangan Allah. Percayalah kalau Anda sedang sehat, uang sedang banyak, tidak ada masalah, hidangan ini Anda nikmati biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda sedang berada dalam ujian, musibah Anda datang, dokter baru saja memberikan vonis Anda mengalami penyakit berbahaya dan gak akan sembuh. Ketika Anda sudah berada dalam ujian yang sangat berat, semua hidangan Allah ini baru terasa. Kemarin Anda berdoa datar-datar aja. Sekarang saat musibah datang, doanya Anda dalam sekali. Bagaimana Anda menangis? Bahkan kadang-kadang kita lebih banyak menangis daripada berbicara dalam doa itu. Iya, air mata ini yang lebih banyak kita tumpahkan daripada kata-kata. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ujian telah datang membuat hidangan doa ini benar-benar terasa. Terasa sekali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Anda sehat, uang banyak, keluarga baik, pekerjaan maju, bisnis menguntungkan 5 miliar sebulan. Tawakal Anda itu nggak terlalu terpakai. Tawakal Anda tidak terlalu digunakan. Paling digunakan saat keluar rumah, Rabbana bismillah tawakkaltu ala Allah. Tapi tawakalnya hati nyaris hati nggak menggunakan tawakal. Tapi begitu Anda dalam situasi terancam, begitu bisnis gonjang-ganjing ini mau ditutup atau tidak, oh Masya Allah, tawakal ini benar-benar terasa sekali. Nah, tapi ingin saya katakan jamaah sekalian, apa yang mengembalikan Anda kepada Allah? Kalau yang mengembalikan Anda kepada Allah adalah hajat, yang mengembalikan Anda kepada Allah adalah keinginan, Anda ingin sehatkan, ingin sehat ini yang membuat Anda kembali ke depan Allah. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Ya Allah, dokter udah gak mampu. Ya Allah, obat udah gak mempan. Ya Allah, sembuhku hanya di tangan-Mu. Kalau yang mengembalikan Anda kepada Allah adalah keinginan, ini namanya inabah rububiyah. Dengan kata lain, inabah rububiyah itu adalah inabah untuk mendapatkan sesuatu. Inabah untuk mendapatkan sesuatu itu dinamakan inabah rububiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, inabah rububiyah ini tidak selalu karena keimanan. Bahkan orang-orang kafir pun dalam situasi sangat emergensi, mereka akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang-orang kafir ini, kata Allah, ketika mereka berlayar sampai di tengah lautan, ombak yang ganas menghantam, tidak ada kekuatan untuk selamat. Kata Allah, dalam situasi seperti ini orang kafir ini tidak mungkin berdoa kecuali kepada Allah. Itu orang kafir. Ternyata sekafir-kafirnya orang, kalau sudah sampai di situasi yang sangat darurat, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau Anda cuma ingat Allah di situasi darurat, di situasi baik Anda tidak ingat Allah, ya itu inabah rububiyah tadi. Itu inabah rububiyah. Baiklah jemaah sekalian, inabah berikutnya adalah inabah uluhiyah, yaitu inabah ubudiyah, yakni inabah para aulia dengan segala ibadah-ibadah yang lahir dan yang batin kepada Allah. Inabah uluhiyah inilah inabahnya aulia. Inilah inabahnya orang-orang yang saleh. Inabah uluhiyah ini bukan inabah untuk mendapatkan, tapi inabah untuk mempersembahkan. Inabah rububiyah, inabah untuk mendapatkan, untuk dapat sehat, untuk dapat rezeki, untuk dapat, itu inabah rububiyah. Sementara inabah uluhiyah adalah inabah bukan untuk mendapatkan, tapi inabah untuk mempersembahkan. Nah, maka inabah uluhiyah ini adalah inabah ubudiyah. Saat Anda kembali kepada Allah melalui salat, salat ini ibadah inabah uluhiyah. Karena di dalam salat Anda sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Anda sedang mempersembahkan berdiri untuk Allah. Anda sedang mempersembahkan rukuk untuk Allah. Anda sedang mempersembahkan sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Di dalam salat Anda sedang mempersembahkan, bukan sedang meminta. Maka salat ini adalah inabah uluhiyah. Nanti selesai salat Anda berzikir astaghfirullah, Allahumma antas salam, Allahumma la ilaha illallah wa la syarika, Allahumma la mani, subhanallah, alhamdulillah. Zikir-zikir ini semuanya persembahan Anda kepada Allah. Persembahan Anda kepada Allah. Maka zikir ini dinamakan dengan inabah uluhiyah. Nah,
Jamaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, ibadah yang lahir ataupun yang batin. Ibadah yang batin misalnya Anda mencintai Allah, Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan inabah uluhiyah. Anda tawakal kepada Allah, itu dinamakan inabah uluhiyah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, apalagi perbedaan inabah uluhiyah dan rububiyah ini? Di antara perbedaannya jemaah sekalian, tadi kita sudah sebutkan, inabah rububiyah itu inabah meminta. Kalau inabah uluhiyah itu inabah mempersembahkan. Perbedaan yang kedua, inabah rububiyah itu biasanya inabah darurat. Kalau inabah uluhiyah itu biasanya inabah sukarela. Inabah rububiyah, inabah darurat. Kenapa Anda lagi butuh uang, Anda minta kepada Allah. Kalau Anda uang, Anda nggak minta kepada Allah kan? Berapa uang? Oh masih 5 miliar lagi. Anda nggak mungkin minta kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi sehat Anda nggak minta kesehatan kepada Allah. Tapi begitu mulai sakit, Rabbi, mulai minta, Rabbana ya Allah, mulai meminta. Nah, jadi inabah rububiyah ini adalah inabah darurat. Tidak ada darurat, tidak ada inabah rububiyah. Nah, tapi inabah uluhiyah ini bukan inabah darurat, ini inabah sukarela. Bangun Anda sepertiga terakhir malam, jam 3:30 Anda bangun. Selesai subuh Anda berzikir, Anda bertilawah. Tidak ada situasi darurat yang membuat Anda salat. Tidak ada situasi darurat yang membuat Anda tilawah. Maka semua ibadah-ibadah ini adalah inabah uluhiyah, inabah sukarela kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, kesimpulan antara inabah rububiyah dan inabah uluhiyah, mana yang lebih berarti bagi Allah? Tentu inabah uluhiyah lebih berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih bernilai mahal bagi Allah Azza wa Jalla. Kemarin saya baca ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan Allah lebih banyak memberi seorang hamba karena zikirnya dibandingkan karena doanya. Allah lebih banyak memberi kepada seorang hamba karena zikirnya dibandingkan karena doanya. Misalnya gini, Anda butuh rezeki, Allahumma rzuqni, Rabbi rzuqni. Anda meminta keinginan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Nomor dua, Anda nggak minta tapi Anda berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau misalnya Anda butuh rezeki, Anda bilang la haula wala quwwata illa billah. Anda butuh rezeki, misalnya Anda mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah lebih banyak memberi seorang hamba karena zikir dibandingkan karena doa. Apa alasannya? Alasannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, doa ini hanya saat hamba butuh. Ketika dia tidak butuh, tidak ada doa. Tapi kalau zikir itu di setiap saat berzikir. Keluar rumah berzikir, mau tidur zikir, pagi zikir, sore zikir, selesai sholat zikir. Maka Allah lebih banyak memberi Anda karena zikir ketimbang doa. Kenapa? Karena zikir Anda ini banyak, dan doa Anda ini kalau tidak darurat Anda nggak berdoa. Nah, ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa pemberian Allah lebih banyak karena zikir ketimbang karena doa? Karena dengan zikir Anda mencintai Allah Azza wa Jalla. Sementara dengan doa Anda hanya mencintai diri Anda sendiri. Ya Allah, berikan aku rezeki.
Ya Anda mencintai diri sendiri maka minta rezeki. Ya Allah berikan aku sehat. Anda sedang mencintai diri sendiri. Maka di dalam doa itu Anda sedang mencintai diri sendiri. Tetapi di dalam zikir Anda sedang mencintai Allah Azza wa Jalla. Di dalam zikir Anda mencintai Allah karena di dalam zikir itu adanya sanjungan pujian. La ilaha illallah itu menyanjung Allah. Subhanallah itu memuji Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pujian menunjukkan cinta. Semakin panjang Anda memuji, semakin besar Anda mencintai. Ini alasan yang kedua, bahwa dengan zikir kita mencintai Allah, tapi dengan doa kita sedang mencintai diri sendiri. Kecuali kalau doanya bukan doa minta duniawi, kecuali minta akhirat. Misalnya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini bukan doa minta uang memang. Ini doa minta ibadah, minta syukur. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, dua gerbang inabah, dua gerbang untuk berjalan kembali kepada Allah. Pertama rububiyah, keinginan kita bagaimanapun pintu kita kembali kepada Allah. Nomor dia adalah uluhiyah, ibadah-ibadah kita adalah gerbang kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dari dua gerbang ini yang paling bernilai mahal, Anda kembali kepada Allah melalui gerbang uluhiyah. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat.